Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, tidak terima ditegur karena sering mabuk-mabukan, seorang pria di Palembang menyiram istri sirinya dengan air keras sehingga mengalami luka bakar di bagian punggung. Pelaku langsung kabur usai melukai istrinya. Masih diliputi kemarahan, Jujun Ririn datang ke Sentral Pelayanan Kepolisian Polrestabes Palembang untuk melaporkan suami sirinya. Warga Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini mengaku menjadi korban penganiayaan suaminya yang menyiramnya dengan air keras hingga mengalami luka bakar di punggung. Penyiraman tersebut karena suaminya kesal ditegur setelah sering mabuk-mabukan. Sementara pelaku langsung kabur usai menganiaya istrinya. Tidak terima rumah tangganya hancur, seorang suami di Surabaya, Jawa Timur menganiaya seorang lelaki yang diduga selingkuhan istrinya hingga tewas. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Bangkalan, di Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka Z hanya bisa pasrah saat diamankan di Mapolsek Mulyorejo, Surabaya. Pengangguran berusia 37 tahun ini diamankan polisi di tempat persembunyiannya di Bangkalan, Jawa Timur. Pengangguran berusia 37 tahun ini diamankan polisi di tempat persembunyiannya di Bangkalan, Jawa Timur. Warga Jalan Kejawan Keputih Tambak, Surabaya ini diamankan karena menganiaya Sutomo, seorang satpam sebuah perumahan hingga tewas. Menurut polisi, motif penganiayaan diduga akibat perselingkuhan korban dengan istrinya. Pelaku geram rumah tangganya hancur hingga berakhir perceraian. Kasus dendam lama, di mana antara tersangka dengan korban ini ada suatu permasalahan keluarga, di mana istri daripada tersangka ini melakukan perselingkuhan dengan korban. Kemudian sampai akhirnya terjadi perceraian antara tersangka dengan istrinya. Akibat perselingkuhan, istri saya diselingkuhi. Sudah berapa lama perselingkuhan istri? 3 tahun, antara 3 tahun sampai 4 tahun. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti sepotong pipa besi dan 1 unit sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman lebih dari 7 tahun penjara. Sebelumnya, korban sempat dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan selama beberapa hari. Namun, parahnya luka akibat hantaman benda tumpul dan benda tajam, nyawa korban tidak tertolong. Membuat nyawa korban tidak tertolong. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pemuda tega membunuh temannya sendiri saat menggelar pesta minuman keras di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Usai kejadian, pelaku langsung ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya hartawan di depan Puskesmas Pembantu di Desa Batu Badinding, Katingan, Kalimantan Tengah. Pria 34 tahun itu tewas dengan luka di kepala, tangan, dan pinggang akibat dihantam batu dan senjata tajam oleh Lis yang merupakan teman korban. Tewasnya korban berawal dari pesta minuman keras di rumah pelaku yang berakhir dengan adu mulut dan perkelahian antara dua sekawan ini. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti batu dan senjata tajam yang dipakai pelaku. Untuk melakukan acara masak bersama sambil minum minuman jenis baram. Kemudian mereka berkelahi, si tersangka memukul tangan korban sehingga pisau terlepas yang dipegang oleh korban. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan di Polres Katingan dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana lebih dari 20 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Preman yang mengancam seorang kepala dinas di Pemkab Bandung Barat dengan ular sanca akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kota Cimahi. Usai kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperketat pengawasan kantor. Dalam video amatir ini, 10 orang terlihat berada di dalam ruangan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat.
Salah seorang pria membawa ular piton besar sambil marah-marah dan meminta jatah proyek. Berdasarkan video ini, Polres Kota Cimahi telah menetapkan 1 orang preman berinisial J sebagai tersangka. 1 ekor ular piton sepanjang 4 meter yang digunakan untuk mengancam juga disita polisi. Polisi masih memeriksa J untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Usai peristiwa pengancaman tersebut, para ASN Kabupaten Bandung Barat kembali beraktivitas secara normal. Bupati Bandung Barat menegaskan akan memperketat dan melakukan pengawasan di lingkungan kantornya. Kita akan perketat lagi dan akan lakukan pengawasan, dan tentu saja Bapak mengimbau kepada seluruh kepala dinas ketika ada yang intervensi cepat lapor. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan, Banten menggelar deklarasi kampanye kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.